Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan luar biasa. Yes. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita, persembahan kita. Kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian hari lepas hari. Mari kita mengangkat ini dengan penuh sukacita. Kita berdiri, kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, penyembahan kita pada pagi hari ini. Baik, mari kita berdoa. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah penyembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati, sehingga semuanya itu Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Masih semangat? Ya, masih semangat Bu Guru Romi. Ya, kita kembali memuji nama Tuhan. Saya bergirang. Saya bergirang
dikasihi oleh Tuhan, mari semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan memuji Tuhan, minta doa tak berhentinya. Mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh kesungguhan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Minta doa tak berhentinya, minta doa tak berhentinya, minta doa tak berhentinya, berdoa selamanya. Minta doa tak kecewa. Minta doa tak kecewa, minta doa tak kecewa, minta doa tak kecewa, berdoa selamanya. Doa syafaat dipimpin Bapak Pendeta Nelman MTH, kepada hambanya dipersilakan. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu memberikan kami hidup dan kekuatan, kesehatan pada pagi hari ini. Tuhan sudah menolong sepanjang minggu yang berlalu, sepanjang malam yang telah kami jalani. Tuhan terima kasih kami boleh bangun dalam kondisi sehat. Saat ini kami sedang bersekutu dalam penyembahan kami bagi Tuhan. Tuhan dimuliakan untuk semuanya ini. Dan biarlah penyembahan kami menjadi penyembahan yang berkenan, dikuduskan, diurapi oleh Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu untuk kelanjutan dari penyembahan ini. Tuhan urapi dan berkati para hamba-Mu yang melayani kami dalam penyembahan ini, sehingga dapat melaksanakan tugas bagi kemuliaan-Mu. Untuk perjalanan hidup kami selanjutnya, Tuhan terus menyertai kami, sehingga kami dapat bertumbuh dengan baik. Kami boleh berkembang dengan baik, secara fisik, mental, demikian pun dengan rohani kami. Pada waktunya kami akan menjadi orang yang dewasa, mengenal dan mengasihi Tuhan. Bapa, kami berdoa, kiranya dalam kegiatan kami setiap hari, kami ditolong Tuhan, diberi kemampuan, dibuka akal pikiran kami belajar dari rumah, sehingga kami dapat mengetahui setiap pelajaran yang kami terima. Kami doakan Bapak Ibu guru kami di sekolah, di gereja, demikian pun orang tua kami yang membimbing kami di rumah belajar, dimampukan oleh hikmat kuasa dari Tuhan untuk dapat membimbing kami belajar dengan baik. Kami doakan untuk persekutuan kami. Mungkin ada teman-teman kami yang dalam kondisi sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan sehingga mereka sehat kembali. Beberapa orang tua kami, jemaat-Mu yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan akan memberkati mereka. Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu untuk pelayanan-pelayanan kami.
pendeta kami, majelis gereja, dan guru-guru kami, semua pelayan di gereja ini. Tuhan berkati untuk dapat melaksanakan tugas pelayanannya bagi kemuliaan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan akan terus berjalan dengan baik. Berkati semua jemaat Tuhan di jemaat di antara. Kiranya mereka terus bertumbuh, kiranya mereka terus berkembang dalam kehidupan mengasihi dan melayani Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, semua kebutuhan hidup kami, Tuhan atur, Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Berkati usaha dan pekerjaan orang tua kami. Biarlah melalui itu kami dapat menikmati berkat Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan dan Allah kami. Berkati dan pulihkan bangsa kami. Biarlah negara kami boleh kembali pulih dari virus corona, sehingga kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami. Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita Sera. Dipersilakan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Guru Natalia. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Fiur, Fiur, Fiur. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan boleh menyertai kita sepanjang 1 minggu lamanya. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan.
Namun sebelum itu, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sekarang ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, biarlah kami dapat mendengar sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Jika adik-adik yang ada di rumah sudah dapat, perhatikan Alkitabnya, kita baca sama-sama. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin atas firman Tuhan yang telah kita baca. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Musa diselamatkan dari air. Musa diselamatkan dari air. Nah, dengar ceritanya Ibu Guru baik-baik ya. Setelah Yusuf meninggal dunia, orang-orang Israel saat itu masih tinggal di tanah Mesir. Dan mereka semakin bertambah banyak. Jadi orang-orang Israel yang tinggal di situ semakin hari semakin bertambah banyak. Raja Mesir saat itu adalah Firaun. Nah, Firaun ini menjadi sangat takut jika nanti orang Israel itu menguasai tanah Mesir. Dia menjadi takut karena orang Israel ini semakin banyak. Kemudian Firaun memerintahkan untuk menangkap semua bayi-bayi orang Israel, bayi-bayi laki-laki orang Israel. Nah, tidak hanya untuk ditangkap, tapi juga dibunuh. Nah, Ibu Guru mau tanya adik-adik yang ada di rumah, semuanya punya adik tidak? Nah, yang punya adik, takut enggak kalau adiknya dibunuh? Atau takut enggak kalau dia sendiri dibunuh? Nah, kalau Ibu Guru juga pasti takut. Nah, namun ada seorang ibu yang bernama Yokebed, ia menyembunyikan bayinya. Nah, ibu ini pergi mengambil keranjang. Wah, dia mengambil sebuah keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Wah, apa yang akan terjadi pada bayi itu? Nah, waktu dia mengambil bayi ini, dia masukkan ke dalam keranjang, dia taruh di tepi sungai. Wah, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba putri Firaun saat itu melihat, wah ada seorang bayi
di dalam keranjang dan sedang menangis. Dan dia merasa kasihan melihatnya. Akhirnya dia mengambil bayi itu dan kakak dari bayi ini ternyata memperhatikan bayi itu dari jauh. Dia melihat bayi itu, wah bayi itu sedang diambil oleh putri Firaun. Dan dia mengatakan kepada putri Firaun, dia pergi kepada putri Firaun. Ada ibu yang akan menyusui anak itu. Jadi dia memanggil ibunya untuk datang berhadapan dengan putri Firaun. Tak lama kemudian Miriam dan ibunya datang. Putri Firaun menyerahkan bayi itu kepada ibunya. Putri Firaun tidak tahu kalau itu adalah ibu kandung dari bayi ini. Nah, akhirnya putri Firaun menyuruh ibu ini untuk mengasuhnya, merawatnya sampai dia besar. Nah, siapa kira-kira nama bayi itu? Ada yang tahu? Ya, bayi Musa. Nah, dari kisah Musa ini kita melihat bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Ketika bayi ini dimasukkan dalam keranjang dan dibawa di tepi sungai, bisa saja loh datang buaya yang memakannya atau dia bisa terhanyut di bawah air. Tapi Tuhan memelihara dan menjaganya. Jadi dari kisah Musa ini kita melihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan Tuhan menjaga. Bagaimana atau apapun kondisi kita saat ini adik-adik, kita harus ingat selalu, Tuhan ada untuk menjaga dan melindungi kita. Ingat ya, kalau Tuhan bisa melindungi Musa, bayi Musa ini, pasti Tuhan juga akan melindungi kita, menjaga kita, anak-anaknya, bagaimana atau apapun kondisi kita. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena dari kisah Musa kita belajar Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan juga akan menjaga kita. Ayo ya adik-adik yang ada di rumah, semuanya berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Tuhan Pelihara. Semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Pujian kita, bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Banjir besar kan datang,
adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita masuk dalam kreativitas. Seperti yang diumumkan minggu lalu, adik-adik harus menyiapkan beberapa bahan. Nah, bahan yang harus disiapkan yang pertama yaitu gambar. Jadi ada 2 halaman gambarnya. Berikutnya ada gunting. Kemudian lem dan beberapa pensil warna. Oke adik-adik, jika semuanya sudah ada, kita akan memulai kreativitas kita. Yang pertama yang adik-adik harus lakukan, ambil gambarnya, kemudian ambil pensil warna, dan mulai mewarnai gambar. Jadi adik-adik harus mewarnai, tidak keluar dari garis yang ada, oke? Jadi beri warna sesuai dengan keinginan atau kesukaan adik-adik. Diwarnainya dengan rapi. Jika adik-adik sudah mewarnai seperti yang ibu guru punya, nah ini ibu guru sudah warnai, adik-adik harus mengambil gunting. Jadi adik-adik gunting gambar ini sesuai dengan pola yang ada. Jadi nanti akan ada 3 bagian. Oke adik-adik? Jika adik-adik sudah menggunting gambar menjadi 3 bagian, ini gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga, adik-adik harus melipat gambar yang pertama ini. Jadi ada garis putus-putus yang ada di tengah, itu adik-adik lipat kertasnya seperti ini menjadi 2 bagian. Dan yang bagian atas dan bawah ini dilipat ke dalam ya adik-adik. Nah, jika sudah seperti ini, adik-adik ambil lem dan lem gambar bayi kecil ini. Dan dimasukkan seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jika sudah demikian, ambil gambar terakhir dan letakkan juga lem di ujung-ujung yang ada. Kemudian beri lem. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya. Jika adik-adik sudah selesai membuatnya, jangan lupa adik-adik harus foto beserta dengan hasil kreativitas adik-adik hari ini dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu yang ada. Oke? Nah, itu dia cerita sekolah minggu dan kreativitas hari ini. Biarlah itu bermanfaat dan menjadi berkat untuk adik-adik. Dan adik-adik harus terus belajar firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan. Sebelum kita selesaikan firman Tuhan ini, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah belajar firman Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan, bahkan membuat kreativitas, biarlah itu semua Tuhan dapat menjadikan kami untuk selalu belajar firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan landasan dalam kehidupan kami. Kelanjutan kehidupan kami, bahkan ibadah kami kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, itulah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Nata, yang intinya bahwa Tuhan pelihara kita. Nah, hari ini kita akan membawa persembahan kita akan memuji Tuhan yang mengatakan, jangan lelah.
Doa persembahan akan dipimpin Ibu Guru Nata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, segala pujian syukur kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kasih penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, khususnya kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dalam ibadah kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami telah memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati biarlah persembahan ini dapat dipakai dalam ladang pelayanan Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga, kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita menyanyi Bapa terima kasih. Oke, mari kita akhiri penyembahan kita dengan doa nikmat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, pada hari Jumat tanggal 5 Maret, kebaktian doa akan dilaksanakan secara live streaming pada pukul 5 sore. Dan yang kedua, pada tanggal 7 Maret, ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan di rumah masing-masing pada pukul 8.30. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.